pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar. Namun tak banyak yang menyadari memberontak karena tak diterima masuk TNI, padahal mereka bekas pejuang dan susahnya masuk TNI. Rombolan bekas gerilyawan pejuang itu merasa terlalu banyak jabatan penting yang diduduki oleh orang-orang dari luar Kalimantan. Nama Ibnu Hajar tak bisa dilepaskan dari organisasi yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, yang eksis sejak awal tahun 1950. Organisasi ini menghimpun bekas gerilyawan alias pejuang kemerdekaan Republik yang melawan tentara Belanda di sekitar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Setelah pengembalian kedaulatan karena konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949 membuat mereka kecewa terhadap pemerintah Republik Indonesia. Setelah tahun 1950, Ibnu Hajar yang buta huruf itu ikut menjadi bahan bacaan koran, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namanya hadir di media karena aksi yang dilakukannya, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Kalimantan Selatan, yang ingin mendirikan negara Islam. Namun tak banyak yang menyadari bahwa dia dan kawan-kawannya memberontak karena tak diterima masuk TNI, padahal mereka bekas pejuang dan susahnya masuk TNI. Sementara di pihak lain yang bekas tentara Belanda, yang bisa dibilang musuh Republik ini saat Perang Revolusi 1945 sampai dengan 1949 di Kalimantan Selatan diterima masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang saat ini menjadi tentara Republik Indonesia. Di sisi lain, para pejuang dari desa belantara Kalimantan Selatan ini yang pernah bergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI di PC4, hanya sedikit yang bisa masuk APRIS atau TNI. Kedatangan TNI dari Jawa juga membuat para pejuang itu merasa tak percaya mengisi posisi-posisi di pemerintahan sipil dan militer. Sang gerombolan bekas gerilyawan pejuang itu merasa terlalu banyak jabatan penting yang diduduki oleh orang-orang dari luar Kalimantan. Orang-orang ex-KML juga mereka anggap sebagai orang-orang yang cacat karena pernah bekerja untuk Belanda. Sementara karena pemerintah dan tentara sedikit pun tidak bermaksud memenuhi tuntutan pihak gerilyawan atau memindahkan beberapa pamong daerah dan perwira yang tinggi kedudukannya. Akhirnya kedua pihak mencapai jalan buntu sama sekali. Mereka sudah pasti sangat kecewa dan tidak terima atas nasib malang tersebut. Kekecewaan dari banyak orang yang masih bisa memegang senjata itulah yang berpotensi menjadi celaka. Dan di antara mereka ada orang yang dianggap berpengaruh, yakni Ibnu Hajar, yang pada awal tahun
tahun 1950 sudah berpangkat Letnan II. Seperti banyak bekas pejuang yang kecewa tersebut, Ibnu Hajar juga seorang yang buta huruf, tak bisa baca tulis huruf Latin. Karena mereka orang desa yang tak mencicipi bangku sekolahan. Namun, meski buta huruf, menurut catatan, dia berhasil jadi komandan satuan-satuan gerilya di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Saat itu mereka bergerak sambil bertahan, berharap diterima masuk ke TNI. Tentunya tanpa harus lulus tes baca tulis. Namun, tak ada sinyal positif untuk mereka. Hingga tak lama berpangku tangan, kawan-kawan Ibnu Hajar beraksi menyerang pos-pos TNI. Ibnu Hajar hanya memimpin 60 orang saja ketika masih berdiam diri di awal tahun. Namun, setelah serangan ke pos TNI pada bulan Maret 1950, pengikutnya bertambah sekitar 250 orang dengan senjata hanya 50 pucuk bedil. Kala itu, Letnan II TNI yang memimpin sebuah peleton biasanya hanya punya anak buah tak lebih dari 50 orang. Dan itu tak berlaku untuk seorang Ibnu Hajar yang menjadi pemimpin gerombolan. Bulan Oktober 1950, pemerintah masih menyambut damai bagi para gerombolan yang mungkin ingin menyerah. Ibnu Hajar masuk kota. Dia menyatuni penguasa yang berwenang di sana. Setelah dia dibebaskan dan diminta membujuk kawan-kawan gerombolannya untuk menyerah, Ibnu Hajar masuk hutan dan tidak pernah menampakkan diri lagi di masyarakat lokal. Selama belasan tahun, Ibnu Hajar dikenal sebagai gerombolan yang diajak kerjasama Daulah Islam atau DIE Kartosuwirjo sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam Cabang Kalimantan Selatan. Akhir pemberontakannya, Ibnu Hajar sempat bertemu keponakannya yang bernama Suliman. Suliman saat itu masih kecil, sekitar berumur 10 tahunan, mengenal sang paman yang bernama asli Hadiri bin Umar. Ayahnya bernama Umar, ibunya bernama Siti Hadijah, putri dari seorang kepala suku Dayak Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Ibnu Hajar yang lahir sekitar bulan April 1920 itu memiliki watak yang keras dan suka berkelahi sejak anak-anak, dan benar-benar menjadi kepala jagoan dalam setiap percekcokan. Artinya, sejak muda dia berbakat untuk menjadi kepala gerombolan. Dia tumbuh besar dalam suasana pedesaan. Sebelum zaman pendudukan Jepang, dia sehari-hari bekerja sebagai petani dan pencari madu yang handal. Seorang pencari madu tentu terbiasa keluar masuk hutan. Jadi ketika hidupnya bergerilya, itu bukan masalah besar baginya. Ibnu Hajar alias Hadiri, meski sebagian bekas masa mudanya dijalani di hutan, baik ketika menjadi pencari madu, pejuang Republik dan pemberontak KRYT, ternyata pernah menikah. Dia menikah 2 kali. Dari istri pertamanya, Ibnu Hajar memiliki putra bernama Rapi'i. Istri keduanya berasal dari Bontok pada bulan Mei 1963. Kalimantan Selatan berangsur-angsur aman. Perlahan, pengikut Ibnu Hajar tak bersamanya lagi. Banyak yang menyerahkan diri. Saat itu, Kepala Polisi
Komisariat atau Kapikum Kalimantan Selatan. Komisaris besar dijabat oleh Tengku Abdul Aziz. Beliau pun berusaha keras membujuk Ibnu Hajar agar dia dan pasukannya menyerahkan diri. Bujukan itu diselingi isu akan adanya amnesti dari pemerintah. Ibnu Hajar yang setelah belasan tahun hidup di hutan dan menyadari jalan gerilyanya ke depan makin buntu, maka ia setuju aksi pasukan Ibnu Hajar itu terhenti sejak Juli 1963. Pada akhir bulan tahun itu, Ibnu Hajar dan anak buahnya resmi menyerah diri kepada pemerintah, diiringi upacara singkat di desa Ambutun, hulu Sungai Selatan. Sebelum tertangkap, dia sempat naik ke rumah keluarganya dan bertemu ibunya dan meminta izin berpamitan. Ibnu Hajar bersilaturahmi dan ngobrol-ngobrol sebentar dengan keponakannya yang bernama Suliman. Saat itu, ia bertanya kepada pamannya, "Pak Kacil, apa pulang rencana pian wayah ini?" Lalu Ibnu Hajar yang sedang duduk santai bersama keluarganya sore itu menjawab dengan santai, "Suliman, rasanya sudah sampai waktu sagan di aku ini." Esokan pagi harinya, Ibnu Hajar berangkat dan siang harinya itulah ia dijebak oleh Brimob. Ia kemudian langsung ditangkap dan dibawa ke Banjarmasin dan diterbangkan langsung ke Jakarta. Menurut riwayat yang diceritakan narasumber, Ibnu Hajar sempat menghadiri rapat umum konfrontasi Malaysia di Banjarmasin. Kepada pers, dia menyampaikan apabila negara menghendakinya, ia bersedia mengabdi kepada Republik dimanapun juga dibutuhkan, dan juga bersedia turut serta dalam konfrontasi Malaysia. Tengku Abdul Aziz yang berusaha agar Ibnu Hajar diberi amnesti oleh Presiden Soekarno. Namun, hal itu tak pernah terjadi. Pada tanggal 11 Maret 1965, Ibnu Hajar sang pemberontak dibawa ke mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Di persidangannya, Ibnu Hajar mengenakan seragam Letnan II TNI. Tengku Aziz yang merasa terpukul karena kegagalannya kemudian mengundurkan diri dari jabatannya.